Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Mas Kun di Sinar Pengen Usaha, pengusaha banyak cerita. Jadi kali ini gue ada di daerah Tangerang, tepatnya di daerah Cipondoh. Kita lihat backgroundnya seperti apa, langsung aja. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Siapa Om? Saya Oki Om. Oke Om. Mau nanya Om, bisnisnya itu terkait apa tuh Om? Bisnisnya itu kita detailing itu mungkin kalau bahasa standarnya itu orang bilang salon mobil. Salon mobil. Oke. Namanya apa tuh Om? Nama kita itu Soundra Detailing. Soundra Detailing. Ya, betul. Artinya tuh apa tuh? Soundra itu sebenarnya nama belakang. Oh, nama belakang. Soundra itu nama belakang. Ya. Detailing itu ya jenis pekerjaan kita. Oh, jadi tapi itu tadi kan ngomongnya mobil. Nah, itu bisa Ya, apaan aja tuh Om? Selain mobil apa? Kita mobil bisa, motor bisa, helm bisa. Oh, jadi pokoknya otomotif lah ya. Betul, otomotif. Emang passionnya udah di otomotif Om? Passionnya di situ. Awalnya seneng lihat punya motor kinclong aja. Oh, berarti Kinclong, bersih. orangnya bersihan ya? Ya. Kelihatan sih emang putih, rapi. Di sini di daerah mana sih Om? Lebih tepatnya Om? Ini di Cipondoh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Kalau patokannya sih deket Danau Cipondoh itu deket lah. Iya benar. Udah lama Om? Berdirinya kapan tuh Om? Kalau berdirinya awal-awal usaha banget itu saya di 2017. 2017 itu masih ngerjain helm. Oh, jadinya awalnya helm dulu, cuci helm, poles helm. Oke. Terus main ke coating, itu awalnya di situ. Coating apa tadi Om? Coating. Coating itu apa artinya tuh Om? Coating tuh jadi kayak ngelapisin. Jadi setelah misal helmnya kita cuci, udah bersih dalamnya, kita poles, mengkilap, si coating itu buat ngelapisin biar kilapnya lebih awet. Oh, lebih itu lama. Itu bertahan ya kalau gitu ya? Ya. Itu merek-merekan apa gimana Om? Merek-merekan juga ada. Oh, merek-merekan. Awalnya itu usaha gini berarti 2017 ya Om ya? Itu ya, udah rame belum Om yang usaha coating itu? Usaha coating itu masih belum rame. Oh, masih belum rame. Waktu itu 2017 itu saya sering dapet customer itu dari luar kota, dari Oh, dari luar kota? Iya, dari Solo, dari area Jawa sana, Jawa Tengah tuh masih dapet tertarik ke saya. Nah, itu gimana tuh Om dia nyamperin ke Solo? Enggak, biasanya dikirim helmnya. Oh, dikirim helmnya kirim beberapa. Ya udah kita bersihin, kita udah beres, kita kirim lagi. Tapi gimana cara ngejaga kepercayaan customer kalau dia ngirim gitu? Kalau biasanya kan kalau saya kan waktu itu pemasarannya itu di Facebook. Oh, Facebook. Ya, di Facebook kita posting-posting, bikin Instagram. Ya mungkin kita lihat dari situ. Oke Om, itu udah customer pertama itu dari mana Om? Ingat nggak? Lupa ya. Tapi dekat-dekat sini. Iya, yang pasti dekat. Pasti dekat-dekat dulu ya cari tangkupannya ya. Iya. Kalau boleh tahu Om, dulu modal awalnya berapa Om? Kalau modal awal sih nggak nyampe jutaan ya, saya pikir. Nggak nyampe jutaan? Nggak nyampe jutaan. Wah, keren banget 2017 tuh ya. Iya, 2017 itu karena kan saya beli kayak obat buat poles, obat coatingnya itu saya pakai yang kecil-kecil. Itu ada jenis-jenis Om ya? Ada jenis-jenis. Oh, oke. Nah, abis itu baru mulai lagi dari mulai helm orang punya helm jalan pasti punya motor. Oke. Dia minta Om bisa minta tolong kerjain nggak motor saya. Saya waktu itu masih kerja. Jadi ngerjain helm tuh pulang kerja jam 8, jam 9, jam 10 istirahat main sama anak, tidur
jam 11-an saya baru mulai tuh. Oh, posisinya itu udah merit ya? Udah merit. Ya, perintis banget berarti ya, bukan main. Oh, sampai ngantuk-ngantuk sih kalau. Tapi sekarang masih kerja? Udah enggak? Sekarang udah enggak, udah 2023 kalau nggak salah. 2023, berarti under 1 juta itu udah bisa? Udah. Punya Seingat saya usaha sih 500-600 sih waktu itu. Nah, itu gimana tuh Om, jaga trust-nya tuh? Atau enggak berkembangnya customer tuh gimana tuh? Awalnya ya memang yang paling pengaruh sih memang mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut, iya benar. Mulut ke mulut. Promosi paling murah ya? Iya, dan juga ya waktu itu saya juga ngerjainnya benar-benar karena kalau saya kan pengen bertahan nih. Oh, bertahan. Ya kan? Emang udah fokus ya Om ya? Udah fokus, saya bertahan, kerjainnya yang teliti lah. Ya namanya kalau bidang jasa kan memang kalau bidang jasa sih kalau menurut saya pasti komplain pasti ada. Oh iya benar. Pasti ada apa ya apesnya gitu. Iya sih pasti ada yang pasti ada reseh juga ya customernya ya. 100% kita tuh selama misalnya 6 tahun tuh nggak ada salah pasti nggak mungkin. Cuman ya yang penting sih kalau menurut saya customer tuh kalau kita salah penanganan kitanya baik. Jangan dia mereka komplain kita langsung biasanya kan ada yang marah juga atau balasannya nggak enak gitu. Tetap kita kerjain, kita bawa balik kita kerjain ulang. Tapi gini Om, kenapa Om langsung punya maksudnya ada ide? Berarti kan ide kan ya? Iya. Ya udah gue diusaha di talent coaching ya. Itu. Nah itu kenapa tuh Om? Coaching apa sih? Coaching. Idenya sih sebenarnya nggak ada, awalnya sih memang kalau dibilang ekonomi lah. Oh ekonomi. Ya kan si kita Eko ya. Iya, Eko tuh. Kita kan apalagi zaman sekarang ya pengeluaran juga dihemat-hemat besar juga. Betul. Akhirnya cari tambahan apa ya? Kebetulan saya tuh hobi helm otomotif lah. Oh betul. Seneng motor bersih, helm bersih, ya udah kita bersihin sendiri, bagus. Oke nih, belajar. Tapi sebelumnya itu memang sebenarnya udah ada ya? Udah apa? Sebenarnya udah ada yang usaha seperti itu? Udah ada. Saya juga lihat-lihat juga. Oh. Belajar juga di YouTube sih. Oh, referensi dari YouTube waktu itu ya? Ya, kalau hujan lagi. Om, berarti kan 2017 naik lagi ke motor itu? Iya, naik ke motor itu mungkin sekitar 2020. Jadi 2017 tuh saya udah ngerjain helm, udah banyak deh, ada yang satu orang bawa 5 helm, ada yang ada gitu, ada yang mereka kan koleksi juga. Ya 2020 tuh udah mulai itu kita. Udah mulai ke motor. Tapi sampai sekarang tuh masih ada yang dari luar kota? Masih ada. Sekarang kalau main motor waktu itu saya ada customer, saya lupa dia dari Tegal atau Brebes gitu ya, lupa. Dia itu kirim bodi motornya aja. Bodi motornya aja. Ya, dia minta dipoles, minta di coating. Jadi ya saya juga heran sih ya. Di sana nggak ada tempat. Nah itu di coating gitu ya. Kenapa tuh? Iya, dia bilang sih udah percaya. Udah percaya ya. Berarti trustnya yang sekarang mainnya di mana platformnya nih? Facebook, Instagram. Oh, Instagram ya. TikTok juga ada ya. Oke. Nanti ada di sini nih. Di sini di Facebook. Nah, di sini Instagram, di sini TikToknya nih ya nggak? Biar kerja aja ya editornya. Kalau sekarang gimana nih Om? Dari 2017 berarti usahanya landai naik turun sih Pak. Naik fluktuatif ya? Iya, fluktuatif lah. Omset setahun berapa Om? Omset setahun sih kira-kira aja. Alphard. Enggak, sampai masih karena masih merintis. Oh, masih merintis. Tapi 2017 udah dari ini? Udah ada tempat ya, lumayan lah. Dari ngerjain di rumah sekarang udah ada tempat. Oh iya, udah ada tempat ya. Wih, mantap banget ya. Abang, perkiraan ya, saya sih lupa, nggak ngitungin banget tuh. Sebulan itu mungkin sekarang di 20-an. 20-an? Oh, sebulan? Iya. Masya Allah, mantap ya. Itu kalau kayak gitu ada ini nggak sih Om, kayak ada seasonnya? Ada, kalau tetap ada kita season ya? di poles mobil ya, maksudnya season kayak ini mau lebaran. Oh iya? Itu penuh. Oh itu penuh malahan itu ya? Itu penuh mau lebaran. Oh mungkin buat mudik kali ya? Buat mudik.
Itu biasanya sih sampai nggak libur. Biasanya saya nggak libur? Udah deh, saya bilang sama anak-anak nggak libur. Tapi nanti libur lebarannya saya tambah diputer aja. Diputer aja ya, diputerin ya, diputerin. Nah, lebih lama. itu dia prosesnya gimana tuh? Maksudnya dia datang ke sini langsung Ya. atau via message pesan gitu Ya. atau gimana? Kalau saya sih kebanyakan masih by appointment. Oh. Dia DM saya atau WA, janjian, tanya harga biasa ya, tanya harga, janjian waktu, kapan, ya mereka datang. Oh, mereka datang. Satu mobil pun saya nggak bisa ngerjain satu hari selesai. Oh, kira-kira itu umumnya sih 2 sampai 3 hari. 2-3 hari. Ya. Itu apa sih yang dikerjain, Om? Yang dikerjain tuh pertama kali itu mobil kita cuci. Mobil kita cuci, kalau ada jamur tuh biasanya jamurnya itu kita bersihin. Berarti interior ya? Jamur luar. Oh, jamur luar. Jamur dalam juga ada. Oh. Jamur kita bersihin, kita poles, kaca kita bersihin, mesin sama interior. Oh, berarti semuanya juga mencakup ya? Udah luar dalam. Kadang di interiornya pun ada customer yang kayak minta di joknya, karpet dasarnya itu kita lepas, itu kita terima juga pengerjaan kayak gitu. Itu karyawan berapa kalau gitu? Karyawan sekarang baru 2 sih. Baru 2. Kalau ngerjain mobil itu semuanya berarti. Tapi Om masih andil atau masih karena kalau lagi penuh ya, kadang kan ada customer yang udah apa ya namanya, kita udah janjiin sekian, ternyata 3 hari misalnya, cuman hari kedua masih belum beres, mobil datang lagi. Saya biasanya kita kebut di situ. Saya kerjain, ikutlah. Berarti sekitar 2-3 hari. 2-3 hari itu full berarti. Full luar dalam. Paketnya sih Om, maksudnya kalau ngasih harganya gitu? Iya, kalau di saya itu ada paket. Paket itu ada 2, paket detailing sama paket coating. Pada umumnya sih sama pengerjaan kayak salon mobil ya. Salon mobil kan ada yang dalam aja, ada luar aja. Nah, kalau di saya itu udah sepaket itu luar dalam. Kalau paket detailing itu bedanya sama paket coating cuma di lapisan aja. Kalau di paket detailing itu dia nggak ada lapisan coating, kita nggak coating. Oh, jadi detailing itu ya tetap dibersihin, tapi mencakup semua. Kalau coating baru ditambahin lapisnya. Iya, pelapis coating. Pengertiannya seperti itu. Iya, betul. Mantap juga Om ya. Tapi itu ini kan mobil ya. Kalau helm sama motor sendiri pengerjaannya? Kalau helm itu dia lebih lama. Oh, lebih lama malah? Lebih lama. Karena kalau lebih lama karena dia tuh kan busanya kita cuci nih. Oh, iya. Busa kita cuci, kita jemurnya manual karena kalau dijemur. Nah, ini juga nih penting juga kalau kita kita cuci helmnya. Helmnya kita paksa kering, kadang kan suka ada kita buru-buru nih pakai hair dryer atau benar. Itu malah bikin merusak. Oh, ini tipsnya ya? Iya, kalau bisa dijemur dijemur manual aja atau kalau emang nggak ada waktu buat dijemur di luar kan kasih kipas angin aja. Oh, kipas angin, jangan ditaruh di belakang kulkas ya? Iya. Itu karena gini, karena kalau helm kan kita kan biasa ngerjain helm-helm yang lumayan. Iya. Branded lah. Si helm itu kan semua helm sih, rata-rata dia kan di dalamnya itu ada kayak styrofoam. Oh iya, lapisan styrofoam ya. Kayak gabus gitu. Kalau kita panasin, dia itu bakal rusak. Si styrofoamnya itu kayak getas. Menciut. Oh, iya, menciut juga bisa. Oh, iya itu ya. Tuh. Makanya kita nggak pernah pakai pengering tambahan kayak gitu. Tapi helm ada nggak sih yang tricky dari helm? Misalnya dari brand apa nih helm yang rada susah pengerjaannya? Pengerjaan helm sih hampir sama semua. Hampir sama semua. Cuman memang kalau yang repot itu kalau helm itu dari Scuber. Itu Scuber. Biasanya itu helm-helm kalau kita beli motor BMW itu dapat helmnya itu. Itu agak ribet sih buka helmnya. Tadi pernah nanganin? Pernah nanganin udah beberapa kali. Kalau yang saya juga pernah ganti rugi. Waduh, ini harusnya sedih nih, kita sedih nih. Cuman ya buat pengalaman aja loh, kalau nggak begituan gitu. Itu apa helm? Helm Arai. Oh, Arai. Helm Arai. Kenapa tuh Om? Saya kan ada layanan sampai buka
semua partnya, Oh iya. ventilasinya, semuanya nggak sengaja itu kedudukan. Sama Om Ya, sendiri. sama saya Oh, sendiri. Itu Terus? Atah kan? Iya. Wah, nggak bisa nih. Saya akhirnya titip temen dia di Jepang, kirim ke sini. Akhirnya saya ganti juga. Oh, tapi customer itu enggak? Saya kasih tahu. Oh, kasih tahu alasannya kenapa, Alasannya terus diganti. kedudukan gini. Saya ganti, oke. Berapa tuh waktu itu, Om? 2019-an ya. Itu Harganya saya ganti itunya 400 ribu itu. Kalau itunya, coachingnya? Coatingnya itu 200. Coachingnya berapa? Coatingnya 200 ribu. ya makanya itu ya, namanya kita sepandai apapun pasti ada apesnya. Iya, Beberapa kali juga pernah kayak gitu. Ada customer ini nggak sih, Om, reseh? Reses pasti ada. Pasti ada. Reseh itu gimana? Nggak puas bilangnya kita udah detail, terus dia nggak puas bilangnya atau? Iya, ada gitu. Ada yang jadi mereka ngebandingin kita pengerjaan misalnya mobil baru sama mobil lama yang udah apa ya namanya, yang sudah kotor banget, yang kotornya tingkatnya tuh udah pudar lah ya, dibersihin banget, nggak bisa sampai 100%. Yang mikirnya mereka harusnya bisa kayak baru lagi. Itu yang paling itu yang challenge-nya ya. Iya. Gitu ya. Kita maksimalkan pengerjaan, tapi kan memang ada barang kayak kita baju kan kita mau taruh di laundry manapun ada yang memang nggak bisa selamat ya. Iya betul ya karena Itu. udah nempel lah ya. Udah nempel kotorannya, itu aja sih palingin. Makanya biasanya sih saya suka kasih pada saat mereka antar mobil ke sini, saya suka kasih, Pak ini kayaknya nggak bisa. Oh udah ada omongan dulu di awal ya, takutnya nanti dia nggak tahu kecewa terus malah kita yang salah ya. Betul. Mobil yang paling susah apa sih pengerjaannya? Mobil yang paling susah itu di mobil Eropa. Oh, mobil Eropa malah. Mobil Eropa. Biasanya kalau mobil Eropa itu, kalau memang dia bagus, catnya dia itu lebih tebel. Pengerjaannya itu, jadi kita otomatis lebih lama dibanding mobil Jepang. Tadi ada catatan. Nggak kelihatan lagi catatannya. Penanganan listrik gimana? Iya, Kelistrikan mobil. Kalau kelistrikan pada mobil, kadang kan mobil sekarang kan udah canggih-canggih, ada fiturnya, ada sensornya, kursi aja ada yang bisa pijit. Kalau misalnya masih dalam pabrikannya langsung, fitur-fitur itu, mereka cuma soket aja, kita bukanya gampang. Oh gampang, aman ya. Kadang kan dari pabrikan soket-soket yang bisa kita lepasnya gampang. Cuman kadang yang saya agak pusing kalau mobil yang udah banyak audionya. Iya, karena kan itu kalau kabelnya kan mereka ada yang disambung, ada yang itu karena bukan dari pabrikan, biasanya sih saya foto dulu sebelum dibuka nih. Oh iya. Buat nanti kalau pasang biar inget. Oh, berarti jadi buat bukti. Ini. Motor ada yang sulit nggak? Kan motor malah lebih banyak celah-celahnya kan? Iya, kalau motor sulit sih nggak ada. Sulit nggak ada ya, karena udah pengalaman kali ya. Iya, pengalaman semua. Di daerah sini ada nggak sih detailing coating? Ada. Oh ada. Di sebelah juga ada. Di sebelah. Sebelah Pak. Cuman udah pindah. Oh. Di sini ya mungkin ada sekitar sejalan Kiai Haji Hasyim Ansyari ini. Mungkin sekitar 4 termasuk saya. 4 ya? Sejalan ini. Untuk ini Om, tadi kan ngomongin soal motor ya. Motor tuh sulit nggak Om? Motor sih nggak terlalu sulit. Tapi ada motor moge nggak Om? Motor moge ada, sering juga lumayan. Oh, malah sering ya? Dari daerah mana? Rata-rata. Kadang kita juga bisa home service. Oh, datengin. Iya. Kan pengerjaan kalau motor berapa? Kalau motor itu paling 1 harian. Atau kadang sekitar 1 sampai 5 jam lah. Oh, 5 jam ya. Jadi kalau sehari itu kita bisa 2 ngerjain. Oh, berarti bisa samperin ya? Bisa kita samperin ke rumah. Paling jauh kemana Tom? Ke rumah siapa? Paling jauh tuh tim saya sih, bukan saya. Itu ke Cikarang. Cikarang. Naik umum? Naik kereta. Oh, naik kereta. Jadi customer-nya juga dia mau. Iya. Nanti sampai stasiun ini bilang aja nanti saya pesenin Grab. Grab mobil gitu. Jauh juga ya. Itu udah berapa kali ke Cikarang ke orang itu ya. Oh, ke orang itu. Berarti termasuk langganan ya? Termasuk langganan. Sebenarnya keuntungan detailing coating itu apa sih Om? Dasarnya Om?
Dasarnya kalau dibilang namanya kata detail kan dia berarti detail banget. Kalau kita bandingin sama cuci biasa itu, ya itu tuh. Kalau cuci biasa kan memang ya disemprot air, dibersihin pakai busa, udah Tampak bersih. Tapi ada sela-sela atau bagian-bagian yang nggak bersih banget. Nah itu kita di situ makanya spesialisnya ya. betul. Ya makanya mendingan orang ya udah cuci mobil aja atau mau cuci motor Iya, aja, tapi mungkin dalam-dalamannya ada yang iya. nggak ada yang tahu kan ya. Iya, kalau itu ya secara yang kelihatan aja lah. Kelihatan aja. Iya, kalau cuci kelihatan aja ya. Kalau kita ya benar-benar detail. Untuk ngejaga customer gimana tuh? Apalagi customer yang lama. Ada nggak yang dari 2017 sampai sekarang tuh masih ada? Masih. Oh masih ada? Masih. Wih. Masih. Ya itu dia dari helmnya dulu, terus ke motornya, motor ke mobil aja gitu. Waduh. Balik aja tuh siklusnya tuh. Helm, motor, mobil, balik lagi gitu. Berarti dia perintis juga ya, awalnya punya motor, motornya mobil. Kita ngejaganya customer lama itu yang pasti, kalau saya kan customer kebanyakan saya save nomornya. Kita suka ajak dia kemana, kita main nongkrong bareng biasanya. Karena kan basicnya kan anak-anak motor nih. Oh iya, rata-rata ya. Iya. Ya udah saya juga ikut juga. Oh emang ikut komunitas nggak? Komunitas sih enggak, cuman ya ikut aja kan, kalau anak sekarang kan istilahnya Sunmori, Sunday morning ride. Ya itu saya ikut-ikut aja ya buat jaga apa ya, silaturahmi sama jaga bonding sama biar inget aja dia. Iya benar. Kalau untuk ininya promosi-promosinya? Kalau promosi saya itu di Instagram. Oh Instagram ya, itu aktif ya berarti ya? Itu promosi untuk berbayar ya, promosi berbayar itu jarang. Oke, jadi cuman paling update status, update aja posting. Cuman kalau yang bayarnya itu saya jarang sih, kayaknya belum tentu 2 bulan 3 bulan sekali. Om tadi kan udah ada customer yang rese, nah ada customer yang royal. Loyal ada. Kalau customer loyal itu kita ada setiap tahun dia balik. Oh iya. Setiap tahun. Karena kan saya kan kalau coating itu kan di mobil ya, itu biasanya 1 tahun tuh udah mulai kusam sedikit-sedikit. Atau masih ada juga yang masih bening. Itu biasanya setiap setahun sekali tuh pasti datang. Dilihatnya dari mana sih Om? Itu kelihatan kusam. Kasat mata apa? Kasat kelihatan kok. Oh kelihatan ya? Kasat mata kelihatan. Misalkan nih Om, habis cuci, habis itu detailing coatingnya, terus hujan kena ini, itu masih ini nggak sih? Ada efeknya nggak sih? Wah, nih kalau kemarin baru kejadian. Ah, gimana tuh? Jadi customer, ibu-ibu, Mas saya mau coating gini, mobilnya dia baru beli mobil, dia mau coating, oh iya Bu boleh, tapi ada garansi nggak? Saya ada garansi. Garansinya itu 1 bulan. Garansi 1 bulan. Jika ada masalah sama coating. Oh iya. Kejadiannya si ibu ini baru beres coating itu sore malam dia ambil di perjalanan kena hujan. Jadi si coating itu kan mesti ada waktu untuk kering. Oh, minimal 1 hari jam air. Dia udah kena hujan. Mungkin dipakai lah, habis dari sini dipakai dulu, kena hujan. Ya udah. Dia besok paginya dia WhatsApp, dia bilang kok Mas mobilnya nggak mengkilap gini. Padahal kan sebelum dia itu kan dia udah ambil udah aman. Oh ya udah bawa aja. Jadi kita kerjain ulang lagi. Itu juga sebagai servis kita sih. Oh iya. Kalau ada masalah kayak gitu bawa aja. Atau kita juga bisa kalau datang ke rumah customer untuk komplain gitu, kita bisa garansi gitu. Tapi jadi PR 2 kali ya kerjaan. Sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ada agreementnya nggak sih? Apa ya karena kita jasa ya udah nggak enak sama customer. Iya, saya kalau lebih banyak nggak enak sama customer. Lebih nggak enak ya karena ya buat kedepannya mungkin ya. Dan rata-rata customer yang kita kayak gitu pasti balik lagi sih. Oh pasti balik lagi ya? Pasti balik lagi. Kadang misal dia udah sebulan 2 bulan pakai, dia misal kayak keserempet, recet. Dia fotoin kita, kiranya bisa hilang nggak Mas? Bisa. Ya udah bawa datang aja. Itu beda lagi. Gratis. Beda lagi. Oh, gratis. Gratis. Kalau cuma sedikit-sedikit ya, kalau full ya masuk ke magic. Ini jam operasionalnya jam berapa? Senin
sampai Minggu itu yang libur cuma Jumat. Oh, yang libur Jumat. Iya. Setiap hari Jumat libur jam 9 sampai jam 6 sore. Jam 9 pagi sampai jam Iya, 6 sore ya. Tapi kalau misalkan mobil berarti ditinggal Om ya? Oh, mobil ditinggal. Oh, mobil ditinggal Mobil ya. ditinggal. Kadang ada yang sampai 4 hari, 5 hari. 4 hari ya? Ada. Lama juga ya. Tapi daerah-daerah sini apa? Apa ada yang jauh nggak? Ada kok mobil, ada orang kayak daerah-daerah Jakarta masih banyak. Oh, masih banyak. Ya? Masih banyak. Keren juga ya Om ya. Maksudnya Lumayan. kok bisa gitu ya dari mulai. Saya bingung kan, saya aja bingung kadang kalau tanya, Om dari mana? Waktu itu pernah ada orang Pancoran, dari Pancoran. Dari Pancoran. Jauh juga emang nggak ada Om. Nggak Om, saya udah percaya di sini. Gitu. Oh iya, mungkin dari omongan kali ya. Iya, dari omongan. Om, kenapa bisa yakin sih Om jalanin usaha ini? Awalnya kan karena saya masih kerja, Iya. ya ini pikirnya buat sampingan. Oh, malahan buat sampingan ya. Jajan-jajan lah. Jalan-jalan yang bikin bimbangnya itu pada saat saya mau resign. Iya, itu dia. Penghasilan kan tadinya 2 udah enak, Iya, jadi satu harus fokus ya. harus fokus. Kita nggak bisa, apalagi kalau jasa ya agak susah lah. Betul, kalau nggak betul. fokus. Itu ada bukan debat ya, diskusi rada tinggi sama istri lah. Iya. Ya karena istri, udahlah udah enak-enak gini ngapain ngambil keputusan yang kayak gitu. Iya, iya. Fokus. Tapi sebelumnya di perusahaan apa Om? Di bidang apa? Di bidang interior. Oh, interior. Ya, kayak sofa Oh. di daerah Iya. Fatmawati. Apalagi kan 2 gitu udah punya 2 usaha jalan bagus, Iya. terus juga penghasilan bulanan juga ada. Nah, ngeyakinin itu rada susah ya. Itulah, iya. Kalau saya sih ya yakin lah, karena kan emang kita udah jalan dari 2017 sampai 2023 kan udah sekitar 6 bulan, 6 tahunan. 6 tahunan, Kita ngeliat kan oke juga nih ada uangnya lah. Iya, ada uangnya. kelihatan ya, udah kelihatan. Itu udah punya anak buah waktu itu. Udah punya Oh, anak udah? buah, iya. Oh. Nah istri kan, aduh jangan deh, nggak saya udah gini aja udah. Tapi ya kita yakinin ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Seberapa penting peran keluarga Om? Peran keluarga itu yang mendukung banget, bagus. Dukung banget ya. Kita semangat terus buat cari cuan. Gak bisa berhenti kan, Gak bisa berhenti. sebagai kepala rumah tangga. Oh iya, itu dia. Sampai akhir Sampai masa. akhir kita cari terus. Berarti kisaran omset itu 20, 25. Kadang ya ada waktu-waktu yang sepi, ada sih. Oh, ada. Cuma dapat 10 juga ada. Oh, pernah. Ya. Kalau karyawan itu gimana Om? Cara sistem penggajiannya Om? Penggajian kita bulanan. Oh, bulanan. Bulanan. Oh, udah bulanan ya. Bulanan tuh karena kan biasanya juga ada yang tempat di lain tuh dia biasanya freelance. Iya. Nah, Om, Dia freelance. kenapa PD sama ya bulanan nih gitu? Iya, itu awalnya sih saya juga ragu. Awalnya kan satu tuh, awalnya saya kerja motor. Ngerjain di rumah. Kerjaan di rumah ya. Awalnya ngerjain di rumah. Motor diantar ke rumah, di garasi rumah tuh kita ngerjain. Saya capek juga kalau sendirian kan. Seninnya kerja, minggunya masih poles motor orang. Ada panggil freelance 1 orang. Oke. Lama-lama saya ajarin dia bisa. Saya waktu itu sebelum di sini dapat tempat di sini kerjasama sama showroom mobil. Oh, Showroom mobil bekas, ya. Jadi mobil bekas tiap datang dia itu menggratiskan biaya coating. Oke. Nah, mereka di sana, tempatin di sana. Akhirnya sambil saya cari-cari dapat di sini. Di sini. Berarti udah lama di sini ya? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya? 2 tahun. Berarti tapi sini sewa tempat. Iya. Oh, sewa tempat. Om, kalau dari tim itu tuh ada yang misalkan lagi gundah gulana atau lagi Ada juga. Nah, itu dia. sekarang ini cakep nih ini. Gimana ngetrit untuk tim tuh gimana sih? Saya belajar, jadi kayak belajar puja anak lebih lagi. Udah gede lagi ya. Udah gede lagi anak. Kalau biasanya sih kalau mereka capek, Iya. capek tuh. Memang saya akuin kalau kerja gini juga capek. Capek ya. Capek. Biasanya saya kalau lagi banyak liburnya saya tambah. Oh, liburnya ditambah. Misalnya minggu ini full nih kerjanya banyak sampai mereka sampai lembur. Iya, iya. Ya kalau nasi goreng sih itu udah aman lah ya. Aman ya, ya.
itu liburnya Jumat misalnya. Nah. Saya tampil liburnya Kamis Jumat 2 hari. Oh, oke. Kalau misalnya udah pengerjaan udah selesai ya Udah tadi ya. selesai semua. Udah nggak apa-apa libur aja. Tapi daerah sini, Pak. Apa? Timnya orang sini apa orang Ada orang? orang Jakarta sama orang Bogor. Dulu cara nge-hire gimana? Kan di detailing ada kayak forum tuh. Oh. Satu orang ini memang dia teknisi. Oh. Kita ambil dari forum detailing gitu. Iya. Satu lagi yang saya ajarin dari nol. Berarti masih ikut sampai sekarang? Masih ikut sama Bukan main, berarti setia banget ya. Om, kan tadi nanya terkait coating itu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya ada levelnya nggak sih Om atau jenis-jenisnya? Ada. Kalau coating itu dia ada tingkatan kekerasan. Itu kayak gimana tuh? Ya, kalau biasanya tuh disebut di coating itu 7H. H itu hardness kekerasannya. Oke. 7, 9 sama 10 Itu menentukan kekerasannya. Kekerasannya. Jadi semakin keras Hah? angkanya itu dia semakin tahan lama. oh, tapi nggak ngerusak body gitu kan? Nggak merusak, Emang kayak begitu modelnya. Emang begitu. Nah, itu berarti ada range harganya. Ada range harganya. Nah, kalau saya di sini saya sepaket coating itu 2 lapis. 2 lapis. Jadi yang lapis pertama itu 9H kekerasannya, yang kedua itu 7H. Oh, Jadi gitu ya? Yang keras dulu ya? Iya, yang keras dulu, baru yang agak softnya. Oh, itu maksudnya biar kenapa tuh? Mesti ada double layar berarti kan ya? Iya, dia kalau coating itu ngebus kilap mobil. Oh. Mobil motor itu jadi Mobil lebih motor, mengkilap, dia lebih wet look. Oke. Sama kalau setelah mobil di coating tuh air tuh kayak daun talas, dia nggak nempel, Air? dia turun ya. Kalau kena air hujan atau air apa, nah itu yang bikin memperlama terjadinya kusam. Tapi dari 2017 itu Iya. ngeluarin produk nggak sih Om? Produk saya ngeluarin. Oh, produk ngeluarin. Untuk perawatannya. Untuk perawatan tuh apa aja Perawatan tuh? setelah itu, nah itu juga awal-awalnya saya di situ juga. Gimana itu awalnya? Pengkilap sama pengharum helm. Oh, pengharum helm. Iya, Sama pengkilap tuh apa tuh? Pengkilap itu Semprotan. Kalau sekarang sih istilahnya itu spray wax. Oh, spray wax itu Atau buat sealant, ya. itu mesti di mana aja? Mesti di mobil. Di mobil bisa, motor bisa, helm Sama helm bisa. Oke. Nah, itu kalau misalkan mau beli cara dapetin gimana Om? Itu direct message langsung ke saya. Dari mistake langsung di Instagram berarti ya? Iya, betul. Di Instagram. Tapi kira-kira keluar berapa Tom? Kenapa? Setiap per bulan ini kira-kira keluar berapa Om? Agak lumayan. Agak lumayan. Kalau dulu itu kan helm tuh masih rame. Saya tuh dulu jualannya tuh di helm, udah ramenya. Mungkin ya 100-200 botol tuh keluar. Keluar. Itu range harganya berapa? Range harganya sekitar 90.000 satu paket tuh. Pengkilap, pengharum sama kain. Oh, berarti ada 2 botol itu ya? Ada 2 botol. Oh, oke. Om, ini kan tempatnya kan agak di belakang depan Iya. itu cucian Iya, mobil betul, sama motor. betul. Nah, itu sebenarnya ada relasinya nggak atau misalkan Ada hubungannya. Ada hubungannya. Ada hubungan. Kenapa saya pilih dibuka di sini gabung dengan cucian? Karena rata-rata itu kan selain nyambung ya, cucian dengan detailing, dan juga kalau kita lagi pengerjaan tuh biasanya customer cucian tuh suka ngeliat-ngeliat. Oh, itu caranya. Caranya nariknya Ada di cara situ. nariknya gitu Om ya. Kadang dia ngeliat, saya tanya-tanya, nah itu tanya harga apa segala macam di situ. Dari situ mungkin nanti dia bisa balik lagi ya. Bisa Betul, balik betul. ke sini. Sering kok banyak dapat malah dari sini. customer dari orang cuci-cuci. Keren juga Om ya. Tapi bukan saudara. Bukan. Oh, bukan saudara. Bukan saudara. Sendiri ya. Oke, Om. Jadi gini Om, kita kan ini kan channel YouTube-nya kan tentang pengusaha atau pebisnis. Nah, ada nggak Om tips-tips untuk yang pada pengen usaha ataupun yang udah usaha tapi mungkin nggak jalan? Iya. Boleh Om, tipsnya Om. Tipsnya itu kerjainnya sungguh-sungguh sih. Kerjain Kita sungguh-sungguh ya. sungguh-sungguh kita ngerjain barang customer ya. Anggapnya itu barang kita sendiri. Oh iya, karena Kalau untuk bidang jasa ya, ya kalau kita kerjain sungguh-sungguh benar kan pasti customer juga balik.
Customer balik otomatis Pasti pasar. dia ingat kita pasti. Oh, jadi ngejaga apa sungguh-sungguh terus ngejaga barang itu seperti barang kita. Betul. Dan akan menjadi kepercayaan buat customer. Betul. Dan juga kalau usaha biasanya memang kalau baru usaha tuh mulai-mulai naiknya cepet kadang ya. Iya, iya. Yang saya rasain tuh ya naik cepet dapat berapa tahun kedua agak turun. Iya. Nah itu kalau saya sih ya kita sabarin aja, namanya kerjaan ya, jualan. Betul. Ada apa namanya, ada naik turunnya ya. Tetap aja kita bertahan. Sekarang setidaknya walaupun kita nggak naik yang tinggi, seenggaknya udah bertahan di situ. Itu dia, banyak banget yang para usaha baru yang awalnya naiknya drastis, ketika dia turun, Betul. nah jadi Dia kaget, shot habis itu udah tutup. udah langsung tutup. Nah itu banyak banget yang terjadi tuh. Jadi saya juga ngerasain. ngerasain kayak ya. Sepi dalam sebulan itu cuma kerjanya seminggu. Sebulan segini cuma seminggu, dari 4 minggu kan? Dari dia kerja seminggu, 3 minggunya itu bengong orang-orang tim saya juga pusing juga. Iya. Cuman ya udahlah, memang namanya usaha ya. Mau usaha itu Om. Nah makanya saya bingung, Om kok bisa ngasih dia bulanan, sedangkan tahunnya kan namanya usaha fluktuatif. Iya betul. Nah itu dia. Yakin aja. Yakin ya. Yakin namanya kita kerja kan dapat pahala tuh. Wih, betul. Iya. Kirain dapat duit Om. Dapat duit juga. Kan ada pahala di belakangnya. Iya, uang. karena kita ngasih Tujuan rezeki ke timnya. Ke tim, ke keluarga kita. Masa sih tujuan baik nggak? Betul Om. Ya jadi buat untuk pengusaha yang mau mulai usaha jangan khawatir ketika menjadi down ya. Betul. Nah terus satu lagi mau nambahin. Iya, kalau misalnya kan sekarang banyak nih mereka yang kerja juga punya usaha juga. Iya, itu gimana tuh Om? Itu dijalanin dulu usahanya sampai benar-benar Settle ya. settle, dia jalan udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jalan, baru keluar. Kalau saya lihat kebanyakan mereka baru teori-teori, dia buka usaha, Iya. berhenti kerja, Malah mulai usaha yang nggak jalan. itu tuh yang Kasihan juga sih gitu ya. iya lebih bahaya itu ya. Lebih bahaya itu. Kalau saya juga sama, dia dari 2017 ke 2023 kan 6 tahun. Iya. Udah cukup lama, saya yakin baru saya keluar. Akhirnya kan yang ini udah jalan. Berarti tips buat para Betul. pengen usaha yang masih kerja harus disetelin dulu Settlein usahanya. dulu. Setelah udah settle, udah yakin sama Betul. usaha kita, baru keluar itu boleh. Ada ini nggak Om? Ada harapan ke depan untuk bisnis ini? Harapan ke depan ya makin sibuk aja. Makin sibuk Makin aja ya, sibuk makin aja. sibuk aja, nambah kalau bisa Nambah cabang boleh. nambah cabang, nambah SDM berarti ya. Iya. Oke, mantap. Sip Om, kan gitu aja dari saya. Terima kasih untuk kisah inspiratifnya. Semoga yang calon pada pengen usaha atau yang masih karyawan yang pengen punya usaha bisa mencerna ya. Siap. Kisah inspiratif ini. Oke Om, Siap. terima kasih Om. Siap. Oke. Buat teman-teman yang pengen bersihin helm, motor, dan mobil, yang pengen di detailing coating, bisa langsung aja ke mana Om? Ke Soundra Detailing, itu alamatnya di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke. Lokasi kita tuh dekat dari danau atau dekat dengan perumahan Banjarwijaya. Jadi lokasi kita tuh masih di pinggir jalannya. Berjalan oke, bisa ada di IG-nya nih. Di sini Om IG-nya ya? IG-nya di sini. Ininya apalagi Facebooknya di mana? Facebooknya di sini. TikTok di sana. Di sini ya. Oke, aman. Thank you. Ayo.